Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah avatar Dewa Asli meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, larva darah raksasa sepertinya tidak bereaksi. Jelas dia tidak tahu mengapa avatar Dewa Asli Xiaoyan tiba-tiba melarikan diri. Hanya saja Xiaoyan tahu, apapun yang terjadi, larva darah raksasa tidak akan pernah melepaskan avatar Dewa Aslinya. Bagaimanapun dia akhirnya bertemu dengan Dewa Asli yang masih hidup. Seteguk darah Dewa Asli ini, saya telah menunggu selama ribuan tahun, jadi saya tidak akan membiarkan dia melarikan diri. Jika tidak, saya tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Setelah merasa darah avatar Dewa Asli, jelas larva darah raksasa tidak berani mengabaikan avatar Dewa Asli. Jadi buru-buru bergerak mengejarnya dengan sangat cepat. Sekarang dalam ketiadaan, dua raksasa yang satu di belakang sosok raksasa lainnya, dengan sosok yang sebesar itu pasti sangat mengejutkan siapapun yang melihatnya. Lagi pula, avatar Dewa Asli diberkati oleh kekuatan guntur yang ekstrim, sehingga kecepatannya sendiri tidaklah lambat. Tapi, meskipun larva darah raksasa yang sangat cepat, tapi selama Xiaoyan ingin membiarkan avatar Dewa Asli pergi, maka larva darah raksasa tidak akan bisa dihentikan sama sekali. Kemana Anda bisa melarikan diri? Mimpi. Saya telah menunggu selama ribuan tahun. Saya telah mencari di seluruh dunia kuno Dewa Iblis abadi, tapi tidak ada lagi anggota klan Dewa Asli yang masih hidup. Hai, jangan lari. Biarkan saya menguras darah Anda. Larva darah raksasa meraung dengan marah. Hai, jika Anda ingin menghisap darah saya, cepat kejar saya jika Anda mampu. Suara avatar Dewa Asli juga keluar. Bahkan dia mengangkat tangannya, kemudian setetes darah Dewa Asli tumpah dari ujung jarinya ke udara. Tepat ketika larva darah raksasa yang mencium bau darah avatar Dewa Asli, tiba-tiba dia sangat bersemangat. Dan dia langsung bergegas maju dengan gila-gilaan. Kemudian dia menelan darah tersebut dalam satu tegukan. Hanya saja setetes darah ini tidak bisa memuaskannya sama sekali. Tentu saja, Xiaoyan tidak akan berusaha memuaskannya, karena yang penting adalah dia ingin menjaga larva darah raksasa ini tetap gila setiap saat. Segera dua raksasa terus menyapu ke arah Xiaoyan dengan sangat cepat. Sekarang satu di belakang kompas, Xiaoyan juga dapat merasakan ada lusinan sosok yang mengikutinya dari kehampaan di sekitarnya. Dan kemunculan kedua raksasa ini tentu saja mengejutkan banyak sosok. Ras macam apa ini? Keduanya sangat besar. Mungkinkah mereka juga tertarik dengan aroma ramuan dalam kabut merah ini? Pasti begitu, tampaknya ramuan yang muncul di depan pastilah ramuan ajaib. Sekarang, meskipun ada beberapa orang yang ingin menyerah, setelah melihat semakin banyak orang tertarik, mereka juga tidak mau pergi lagi. Karena sekalipun mereka tidak bisa mendapatkan ramuan tersebut, setidaknya mereka harus mencari tahu ramuan ajaib apa itu. Pada saat yang sama di atas kompas, Xiaoyan melambaikan tangannya, kemudian nyala api yang dikendalikan di antara kelima jarinya tampak menari-nari membungkus bahan obat yang telah disempurnakan oleh nyala api. Di bawah kendali indah ini, Xiaoyan ingin menyempurnakan ramuan dewa, jadi semua bahan obat harus dalam kondisi hampir sempurna. Karena untuk mengekstraksi bahan obat apapun, jika bukan karena tingkat pengendalian api yang sangat tinggi, maka itu menyempurnakan ramuan obat ini akan sangat sulit. Untungnya, Xiaoyan selalu memiliki hubungan yang tidak dapat dipahami dengan api surgawi di sepanjang hidupnya. Dan ini adalah satu-satunya caranya. Jadi nyala api terus mengikuti hati Xiaoyan, sehingga nyala api itu sangat fleksibel di antara 5 jari Xiaoyan. Seolah-olah itu seperti bagian dari tubuhnya. Karena itulah,
mengapa hanya ada sedikit alkemis yang bisa memurnikan ramuan tingkat dewa. Kebanyakan darinya hanya dapat dicapai dalam memusatkan perhatian pada seni pemurnian alkimia seumur hidupnya. Seperti halnya Xiaoyan, tapi masih sangat jarang yang bisa melakukannya. Saat ini, di antara kuali obat, bahan obat berubah menjadi aliran cahaya dan menyapu ke dalam tungku. Di bawah perpaduan bahan obat yang tak terhitung jumlahnya, pil obat secara bertahap mulai terbentuk. Segera ramuan yang hampir bulat berhasil dikondensasikan di bawah penggabungan yang konstan. Melihat pemandangan itu, Xiaoyan menarik nafas panjang. Hanya saja, meskipun obat mujarab ini sepertinya telah berhasil disempurnakan, namun masih tetap pada tingkat suci. Adapun untuk meningkatkan kualitasnya ke tingkat dewa, Xiaoyan harus memulai pemurnian ke tahap selanjutnya, yang bahkan lebih sulit daripada menyempurnakan alkimia. Saya tidak tahu ada lautan ramuan ajaib dan berapa banyak pemurnian yang diperlukan untuk meningkatkan ke tingkat dewa. Gumam Xiaoyan perlahan. Saat ini ada banyak keringat di dahi Xiaoyan karena jumlah bahan obat untuk ramuan ini sangat terbatas. Jadi Xiaoyan tidak boleh untuk melakukan kesalahan yang menyebabkan pemurniannya gagal. Meskipun ada beberapa bahan obat langka sudah dibudidayakan melalui taman Limpu, namun esensi darah di keabadian para dewa tidak mudah didapat. Bahkan darah ini tidak juga biasa. Bagaimanapun dalam pemurnian ini, esensi darah yang digunakan harus esensi darah keabadian para dewa yang mengandung kekuatan aturan untuk melakukannya. Adapun semua sosok-sosok yang mengejar di belakang kompas, yang paling kuat hanyalah keabadian kaisar. Bahkan kebanyakan dari mereka hanyalah langkah pertama hingga kedua keabadian kaisar. Dan tidak ada monster abadi yang muncul. Lagi pula bagi para monster tua, mereka tidak akan mengambil resiko hanya karena obat mujarab. Bagaimanapun, bagi orang kuat yang telah mencapai keabadian para dewa, tidak akan sulit untuk mendapatkan obat mujarab semacam ini. Karena daripada mencari, mereka dapat menangkap seorang alkemis yang bisa memurnikan ramuan dewa. Jadi Xiaoyan mengabaikan semua yang terjadi di sekitarnya. Lagi pula, dia tidak perlu khawatir karena ada avatar dewa asli yang sudah mendekat. Oleh karena itu, Xiaoyan hanya perlu berkonsentrasi untuk menyempurnakan ramuannya. Segera Xiaoyan melambaikan tangannya lagi. Kemudian nyala api langsung membungkus bahan obat yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian terus disempurnakan dan digabungkan. Setelah setiap pemurnian berhasil, semuanya akan mengeluarkan aroma ramuan yang menyegarkan. Namun Xiaoyan tidak menyimpan aroma ramuan yang kaya ini. Sebaliknya, dia langsung melepaskan semua aroma ramuan ke dalam ketiadaan, sehingga penyebaran mencakup area yang sangat luas. Dengan aroma merah yang sebesar awan, aroma yang menyebar ini seperti darah avatar dewa asli yang merangsang larva darah raksasa. Jadi bagi banyak sosok dan nyamuk iblis yang mengikutinya di belakang, tidak diragukan lagi. Mereka semua memiliki kekuatan godaan yang ekstrim. Dan di bawah stimulasi konstan ini, mereka sudah semakin dekat dengan sekte boneka dewa. Ini sangat menarik. Mungkinkah seseorang telah memprovokasi orang ini? Jelas dia sendirian, tapi dengan cara ini, orang ini mendapatkan pengikut untuk membantu dirinya sendiri. Apakah mungkin sebenarnya dia seorang alkemis? Jadi apakah dia avatarnya atau sebaliknya? Dia sebelumnya adalah tubuh utama nomor 9. Tepat ketika kompas Xiaoyan terus menyapu dengan cepat, tidak jauh darinya, ada aliran cahaya yang muncul. Mungkin jika diperhatikan dengan baik-baik, Xiaoyan pasti dapat melihat bahwa ada sebuah sosok muncul dan dia adalah seorang wanita dengan mata seperti bunga persik, sehingga terlihat sangat cantik. Jelas wanita ini adalah Yuyan. Meskipun Xiaoyan menolak Yuyan mengikutinya, tapi bagaimana mungkin Yuyan akan benar-benar mematuhi Xiaoyan? Sepertinya masalah ini menjadi semakin menarik. Jika dia sebenarnya adalah nomor 9, bukankah ini akan lebih seru?
Yuyan berkata dengan sangat gembira, sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi wajahnya yang memerah dengan tangannya. Tapi Yuyan tidak memperhatikan kekuatan Xiaoyan. Dia sepertinya tidak peduli dengan kekuatan Xiaoyan, karena sejak awal niat tidak pernah berubah. Dia selalu hanya ingin mendapatkan Xiaoyan di sepanjang jalan. Pada saat ini, meskipun keberadaan Yuyan tidak jauh dari Xiaoyan, namun Xiaoyan sama sekali tidak pernah menyadarinya. Hanya saja Xiaoyan merasa bahwa persetujuan Yuyan terlalu sederhana. Karena jika Xiaoyan memikirkannya dari karakter Yuyan, dia pasti tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Jadi selama Xiaoyan tidak meninggalkan dunia kuno Dewa Iblis Abadi, Yuyan tidak akan pernah berhenti untuk mengejar Xiaoyan. Hanya sebuah avatar, tapi dia mampu memurnikan ramuan dewa. Apakah tubuh dewa utamanya benar-benar yang mulia? Apakah dia peduli terhadap semua makhluk hidup? Yuyan bergumam perlahan. Namun matanya sepertinya penuh dengan kerinduan pada Xiaoyan, seolah-olah itu seperti nyala api yang akan meluap kapan saja, dan dia sepertinya tidak dapat mengendalikannya sama sekali. Orang ini bisa membuat Ziyang Tianxun mengambil tindakan. Jika tebakan saya benar, dia seharusnya memang nomor 9. Di samping itu, siapa lagi di dunia ini yang bisa menyenangkan Ziyang Tianxun yang sombong? Sambil berbicara, Yuyan juga menyaksikan nyala api membumbung di kompas, dan teknik Xiaoyan sangat cepat, sehingga dia bahkan dapat melihat bayangannya. Sekarang aroma obat terus meluap. Tampaknya dalam pemurnian pil obat mujarab ini telah meningkat. Ternyata pemurnian ke-8 belum mencapai tingkat dewa. Gumam Xiaoyan sambil mengernyit. Sekarang seluruh tubuh Xiaoyan basah oleh keringat. Saat ini dia terus fokus penuh pada kuali obat. Lagi pula, ini juga demi dirinya sendiri. Jadi Xiaoyan tidak peduli meskipun 8 upaya pemurnian belum berhasil. Tentu saja Xiaoyan tidak akan menyerah, dan dia mulai pemurnian ke-9. Namun dengan pemurnian ini, Xiaoyan merasa kekuatannya berfluktuasi. Hal ini juga sedikit mengalihkan perhatiannya, sehingga dia juga bertanya-tanya, mungkinkah obat yang dimurnikan bisa membantu meningkatkan kekuatan saya sendiri? Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.